Pernah ngerti tentang unit patroli intai jarak jauh? Kita akan bahas setelah ini. Halo Warriors, nama saya Andri Surya dan Hendra Kurniawan. selamat datang di episode pertama Warriors Club. Ini adalah channel persembahan dari Pratama Tactical buat teman-teman semuanya, penghobi tactical, Dunia kemiliteran. dunia kemiliteran bener. Dan kita bakalan ngebahas banyak hal, mulai dari sejarah, mulai dari gears, dan apapun yang berkaitan dengan tactical. Ya, betul. Gitu ya. Dan kita akan bahas apa kali ini? Di depan ini udah ada Beberapa perlengkapan lah ya. Betul, atau peralatan betul. yang biasa digunakan oleh militer. Gitu. dan ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas di Ya, sekarang ini, episode pertama. Kira-kira apa itu dulu? Cuplikannya berikut ini. Itu tadi sekilas tentang tema yang akan kita bahas kali ini. LRRP, bro. Ya. Apa sih itu LRRP atau bahasa Indonesianya patroli intai jarak jauh ya? Kita akan langsung tanya-tanya ke Hendra. Jadi konsep untuk apa ya? Untuk menganalisa data intelijen dari pihak musuh itu sangat krusial di medan pertempuran terutama. Jadi kita bisa mengetahui komposisi, terus kemampuan taktikal dari pihak musuh itu sangat berpengaruh dalam nanti jalannya di medan pertempuran. Jadi sebenarnya reconnaissance atau recon atau biasa kita sebut recon atau kita dalam bahasa Indonesia adalah pengintaian. Pengintaian, benar. Itu ada dua. Jadi reconnaissance dan surveillance. Jadi reconnaissance atau pengintaian itu mereka bergerak secara aktif di belakang garis musuh untuk mengumpulkan data atau data intelligence. Nah, kalau surveillance atau pengamatan mereka membentuk satu observation post atau pos pengintaian dan mereka stay di sana untuk mendapatkan data intelligence dengan mereka mengamati pihak musuh. Gitu. Nah, sejarahnya nih, dari mana sih unit ini sebenarnya mulai dikembangkan gitu dan oleh siapa yang pertama menggunakan? Sebenarnya kalau metode pengintaiannya atau kita mengumpulkan data-data tentang pihak musuh itu sebenarnya sejarahnya udah dari lama sekali ya. Mulai dari awal-awal adanya pertempuran. Jadi pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi itu di Tiongkok sana itu ada seorang jenderal namanya Sun Tzu. Kalau mungkin kalian tahu ya guys ya. Ya, itu dia menulis bahwa kalau kita bisa mengenal tentang kita sendiri atau kita juga mengenal pihak musuh, itu kita akan bisa memenangkan semua pertempuran tanpa mengalami kekalahan. Jadi di sejarahnya kita untuk mengumpulkan data intelijen tentang musuh itu memang sudah dari jauh sekali. Ya? Iya, gitu. Nah, yang paling sering kita lihat nih dari video-video, dari footage dari teman-teman yang mungkin seneng dengan dunia tactical, pengintaian ini yang paling asik gitu untuk diikuti kan era-era dari US Army mungkin yang mulai kebanyakan karena memang kita punya referensi dari situ semua ya. Bisa dijelasin nggak kalau misalnya dari US Army sendiri mulai terkenal gitu unit? Mungkin untuk unit intai jarak jauh ya atau LRRP itu ya. Itu kan sejarahnya yang mungkin paling bisa banyak mulai
banyak referensinya itu semenjak perang Vietnam itu Perang ya. Vietnam ya. Nah, itu. Berarti tahun 60-an. Ya, tahun 60 sampai tahun 70-an itu Ya, ya. Tuh, dan ini mungkin di sini juga ada beberapa perlengkapan di depan kita. Ini apa aja nih? Ini semua replika ya? Iya, ini replika ini guys. Ini replika. Replika. Jadi ini bukannya asli ya. Ini hanya untuk mewakili saja ya. Betul. Itu di sini ada senapan mesin M60. Mesin gun M60. M60 itu. Kalau yang asli ini kaliber 762 x 51 NATO ya. Di sini juga ada senapan serbu M16A1. M16A1. Di sini juga ada ini adalah M16A1 tapi versi pendek. Jadi ini atau sebutannya XM177E2. Nah, di sini sebenarnya kita lebih fokus ke konsep dari recon itu sendiri ya. Jadi kita tidak fokus di satu era tertentu. Cuman memang perlengkapan di sini hanya untuk mewakili saja. Untuk mewakili dari perlengkapan yang dipakai di era itu. Mereka juga bawa radio ya, biasanya. Radio komunikasi. Kebetulan di sini ada PRC 77 gitu guys. Sebenarnya tugas mereka apa dan berapa orang biasanya dalam satu unit intai jarak jauh? Untuk satuan intai itu idealnya sih sekitar 6 orang ya. 6 orang ya. Mereka adalah orang-orang terlatih, sekitar 6 orang itu. Mereka masuk ke belakang garis musuh, terus mereka juga melakukan pengintaian, pengamatan, pergerakan pasukan-pasukan musuh. Berarti mereka sebisa mungkin tidak ada kontak. Oh iya, itu sangat dihindari karena jauhnya mereka dari pihak kawan. Jadi kalau sampai mereka terdeteksi oleh pihak lawan, terus mereka dari pihak lawan melakukan pengejaran, itu akan sangat berbahaya sekali. Tidak ada bantuan jauh ya? Iya, karena sangat jauh. Jadi resikonya tinggi sekali untuk mereka. Nah, mungkin Warriors ngerti di belakang saya juga ada satu peraga gitu ya. Ini bisa dijelasin nggak ini gearsnya ini apa aja dan memang dipakai kapan gitu? Oh iya, ya jadi di sini sudah ada perlengkapan webbing ya atau untuk membawa perlengkapan di sini biasa kita sebut ini namanya ALIS. Itu singkatan dari All Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment atau perlengkapan untuk membawa perlengkapan individu ya. Jadi di sini ada suspender, di sini untuk menahan beban dari barang bawaan yang ada di pinggang. Kemudian di sini ada duty belt. Kemudian di sini ada magazine pouch. Magazine pouch ini kenapa ada 2 di depan? Karena untuk di sini kita fokusnya ke Angkatan Bersenjata Amerika ya. Iya, betul. Nah, untuk standar loadout atau untuk membawa minimal magazine, jumlah magazine yang boleh dibawa itu kalau di Amerika itu ada 7 magazine. Nah, jadi 6 magazine, 3 di masing-masing magazine pouch, kemudian 1 terpasang di unit. Gitu. Kemudian di sini ada compass pouch atau biasa juga bisa digunakan untuk membawa ini perban lapangan. Ya. Kemudian di sini juga ada botol air. Ini kapasitasnya 1 quarter. Atau kalau di dalam liter itu sekitar 1,14 liter. Oke. Kemudian di sini ada IVAC pouch atau perlengkapan individu ya. Kemudian di sini juga ada ini pisau bayonet karena pisau itu sangat penting ya untuk entah itu untuk survival betul. Ya. Kemudian di sini juga ada bony head atau biasa kita sebut topi rimba. Topi rimba betul. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah itu tadi sekilas tentang LRRP. Semoga bisa memberikan sedikit gitu ya pengetahuan buat warrior semua dan bisa dijadikan referensi gitu ya bro ya. Ya betul. Cukup di sini dulu episode perdana ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini bisa di like atau tulis komentar apapun. Feel free buat diskusi ya. Iya kita diskusi. Gitu. Dan sekali lagi subscribe, share. Kemudian like video ini dan bagikan ke teman-teman atau ada yang pengen ditambahkan silahkan. Ada lagi bro? Ya mungkin itu aja. Itu aja ya. Kita berdua pamit. Stay low, stay sharp, over and out. Berarti begitu. Pernah ngerti tentang cut. Over and out.